Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kamu mendengar, seorang pembantu rumah tangga dari Solo, justru dinikahi oleh sultan pemilik kebun kurma karena nafsu yang tak terkendali? Bagaimana jika pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena paksaan dan hasrat yang tersembunyi? Mengapa kisah seperti ini sering terjadi di balik dinding rumah-rumah besar yang tertutup rapat? Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya di channel Aurelia Story. Karena kisah ini akan membuka matamu tentang kenyataan yang tak banyak orang tahu. Namaku Sekar. Umurku 22 tahun. Aku berasal dari sebuah kampung kecil di pinggiran kota Solo. Setelah ayahku terlilit utang karena gagal panen, dan rumah kami hampir disita, aku menerima tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Katanya, majikanku seorang janda tua kaya raya, pemilik kebun kurma terbesar di pinggiran kota Riyadh. Aku berangkat dengan niat suci, bekerja, mengirim uang, lalu kembali. Namun sejak pertama kali menjejakkan kaki di rumah itu, aku merasa ada yang aneh. Halamannya begitu luas, dindingnya tinggi menjulang, dan pintu-pintunya terbuat dari kayu tua berhias ukiran Maroko. Di dalam, nyaris tak terdengar suara manusia. Hanya beberapa pelayan tua yang berjalan cepat sambil menunduk. Semuanya sepi, terlalu sepi. Saat malam pertama aku tidur di kamar kecil dekat dapur, aku mendengar suara langkah berat dari lorong utama. Langkah itu berhenti di depan pintuku. Jantungku berdegup kencang. Lalu terdengar napas berat, dalam, seperti seseorang sedang menahan amarah atau hasrat. Esok harinya, aku bertanya kepada salah satu pelayan tua. "Siapa yang semalam berdiri di depan kamarku?" tanyaku lirih. Lelaki itu tak menjawab. Hanya berkata, "Jangan bertanya. Jangan bicara apa-apa. Simpan kepalamu tetap menunduk." Aku mencoba mengabaikannya. Aku bekerja seperti biasa, membersihkan lantai, mencuci pakaian, memasak. Namun setiap malam, suara langkah itu kembali. Dan entah mengapa, tirai kamar besar di ujung lorong itu selalu sedikit terbuka, seperti mengawasi. Suatu malam, saat aku sedang menyapu, pintu kamar besar itu terbuka lebar. Aku melihat sosok pria berdiri di sana. Tinggi, berjubah putih, dengan mata tajam yang seperti membakar. "Kau dari Jawa?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang aneh. Aku mengangguk gugup. "Namamu siapa?" "Sekar, Tuan." Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kau mengingatkanku pada seseorang yang dulu pernah tinggal di rumah ini." Setelah itu, aku merasa sering diawasi. Kadang saat aku sedang menyiram bunga, aku tahu ada mata yang mengintip dari balik jendela besar itu. Dan pada hari ke-30 sejak kedatanganku, aku dipanggil oleh Saidah, perempuan tua pemilik rumah. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau manis sekali. Terlalu manis untuk budak." Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Tapi dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres di rumah sunyi ini. Malam itu langit Riyadh tampak gelap pekat, angin gurun bertiup lembut, tapi hatiku justru terasa berat. Saat aku hendak kembali ke kamar setelah mencuci piring, seorang pelayan tua memanggilku dengan suara lirih. "Sekar, Saidah ingin bertemu denganmu." "Sekarang?" Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Langkahku terasa berat menyusuri lorong panjang menuju ruang utama. Saidah sudah duduk di sofa besar, mengenakan jubah hitam dan penutup kepala. Wajahnya tak memperlihatkan emosi. Di sebelahnya, duduk Sultan, pria yang sempat memandangiku beberapa hari lalu. Dia mengenakan jubah putih dan penutup kepala merah kotak-kotak. Dia menatapku lekat, lalu mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat agar aku mendekat. "Sekar," ucap Saidah dingin. "Sultan akan menikahimu malam ini." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa? Menikahi saya? Tapi saya hanya pembantu." Suaraku bergetar. "Itu bukan urusanmu," jawab Sultan, tajam. "Aku sudah memutuskan. Kau akan menjadi istriku." Secara sirih, aku menoleh pada Saidah, berharap ia akan membela. Namun perempuan tua itu hanya berkata, "Kau harus belajar bersyukur, budak. Tidak semua perempuan seberuntungmu." Air mataku hampir jatuh. Aku tidak mencintai pria itu.
Aku bahkan tidak mengenalnya. Tapi di rumah ini, tak ada ruang untuk menolak. Malam itu, di sebuah ruangan sempit di belakang rumah, aku dinikahkan oleh seorang syaif tua. Hanya disaksikan dua pelayan dan Saidah yang berdiri tanpa ekspresi. Setelah akad, Sultan menggenggam tanganku. Malam ini, kau tidur di kamarku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tak keluar. Tubuhku gemetar, dibawa masuk ke kamar yang sejak awal aku tak boleh mendekatinya. Lampu kamar remang, wewangian gaharu memenuhi udara. Sultan duduk di atas ranjang, memandangi tubuhku dari atas ke bawah. Jangan takut, katanya. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, ini bukan tentang cinta. Ini tentang keinginan. Tentang nafsu yang selama ini ia sembunyikan di balik dinding kebun kurma yang sunyi. Ia menarikku perlahan. Aku tak bisa lari. Malam itu, aku kehilangan segalanya. Bukan hanya kehormatanku, tapi juga harapan akan hidup yang kuimpikan. Dan sejak malam itu, aku bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga. Aku adalah istri seorang sultan. Dalam status yang tak pernah aku minta. Sejak malam pernikahan itu, hidupku berubah drastis. Aku tak lagi tidur di kamar kecil dekat dapur. Sekarang aku tinggal di kamar besar yang dulu hanya kulihat dari celah pintu. Kasur empuk, tirai beludru, dan lantai marmer. Tapi semua itu tak membuatku bahagia. Aku hanya merasa terkurung lebih dalam. Setiap malam, Sultan datang ke kamar tanpa bicara banyak. Kadang ia hanya duduk, memandangi wajahku, lalu mengelus pipiku dengan tangan yang berat dan kasar. Kadang ia memaksaku memenuhi keinginannya, meski aku hanya bisa menggigit bibir menahan isak. Pagi hari, aku tetap bekerja. Mencuci pakaian, menyapu halaman, memasak untuk Saidah dan para pelayan. Tak ada yang berubah kecuali satu hal. Mereka semua menunduk lebih dalam saat berpapasan denganku. Aku bukan budak biasa lagi. Aku adalah istri majikan mereka. Tapi tanpa kehormatan. Suatu sore, aku berjalan ke ujung kebun kurma. Matahari mulai tenggelam, bayangan pohon-pohon kurma memanjang seperti jeruji penjara. Tiba-tiba, seorang pelayan muda memanggilku. Namanya Maryam, gadis dari Sudan. Sekar, kau harus hati-hati, bisiknya cepat. Apa maksudmu? Kau bukan yang pertama, dan belum tentu yang terakhir. Aku terdiam. Maksudmu, ada perempuan lain sebelum aku? Tanyaku dengan suara menegang. Maryam menunduk. 2 tahun lalu, ada seorang gadis dari Indonesia juga. Namanya Dini. Cantik, lugu, baik. Dia dinikahi secara siri, lalu hamil. Tapi setelah melahirkan, ia menghilang. Aku menelan ludah. Kemana dia? Tak ada yang tahu. Yang jelas, bayinya dibawa ke ruang atas, dan Dini tak pernah terlihat lagi. Kata-kata Maryam menghantam jantungku. Aku belum telat bulan. Belum. Tapi tubuhku sering mual, dan perutku kadang terasa kram. Aku takut memastikannya. Takut kalau aku pun akan berakhir seperti Dini. Malam itu, saat Sultan tertidur, aku mengendap turun ke dapur. Aku cari sisa tes kehamilan di antara laci-laci obat. Dan di bawah cahaya lilin kecil, 2 garis merah muncul. Aku hamil. Aku mengandung anak dari seorang sultan tua yang tidak pernah mencintaiku. Dan kini, hidupku berada di ujung keputusan yang bukan milikku sendiri. Aku hanya bisa menangis diam-diam di antara bayang gelap pohon kurma. Sementara rahasia itu, perlahan mulai menuntut untuk diungkap. Hamilan ini bukan berkah bagiku, tapi juga bukan kutukan yang bisa kubuang begitu saja. Di rumah besar itu, aku hanya bisa menyembunyikan perutku yang mulai membesar dengan pakaian longgar dan langkah lambat. Aku tak punya keberanian untuk berkata jujur pada siapapun. Apalagi pada Saidah, yang sejak awal tak menyukaiku. Namun rahasia tak selamanya bisa disimpan. Suatu pagi, saat aku sedang memetik daun mint untuk teh sultan, Maryam mendekat dengan wajah panik. Saidah tahu. Dia melihatmu kemarin waktu berdiri di jendela. Perutmu terlihat. Jantungku seakan runtuh. Aku langsung meletakkan keranjang dan berlari masuk. Di ruang tamu, Saidah duduk angkuh dengan sorot mata yang tajam. Jadi benar, kau mengandung anaknya, ucapnya tanpa basa-basi. Aku hanya diam, menunduk. Kau pikir dengan begitu, kau akan menjadi bagian dari keluarga kami, lanjutnya sambil mendekat.
Tidak, budak. Kau hanya rahim pinjaman. Dan setelah anak itu lahir, tugasmu selesai. Aku menahan napas. Ingin membantah, tapi bibirku keluh. Saidah menyuruh 2 pelayan membawaku ke kamar. Aku dikurung, dijaga, tak boleh kemana-mana. Makanan dikirim, tapi pintu tak pernah terbuka dari dalam. Hari-hariku seperti penantian kematian. Di tengah keheningan, satu-satunya suara yang menemaniku adalah degup jantung janin di dalam perutku. Suatu malam, Sultan datang. Wajahnya lelah, matanya cekung, tapi ia tetap menatapku dengan sorot penuh kuasa. Aku akan menjaga anak ini, katanya pelan. Dan kau akan tetap di sini. Tak akan kemana-mana. Tapi aku ingin pulang, aku ingin hidupku kembali. Bisikku sambil memegang perutku. Kau sudah tak punya hidup, Sekar, jawabnya. Kau milikku sekarang. Dan anak ini, darahku. Kata-katanya membuatku merasa seperti boneka. Bukan istri, bukan ibu, hanya alat. Aku mulai merencanakan pelarian. Meski kecil kemungkinan berhasil, aku tahu aku tak bisa membiarkan anakku lahir dalam penjara emas ini. Aku menulis surat kecil untuk Maryam, menyelipkannya di bawah mangkuk sup yang biasa ia bawa. Tolong aku, sebelum semuanya terlambat. Dan malam demi malam, harapanku tinggal pada satu nama, Maryam. Gadis yang dulu hanya pelayan, kini menjadi satu-satunya pintu keluar. Malam itu sunyi. Angin gurun bertiup pelan, membawa bau tanah kering dan dedaunan kurma yang bergesekan. Aku berdiri di balik tirai jendela kecil, menunggu isyarat yang Maryam janjikan 2 malam lalu. 3 ketukan lembut di tembok luar kamarku. Tak ada lampu yang menyala di luar. Hanya cahaya bulan separuh, cukup untuk melihat bayangan samar di kebun. Dan suara itu datang. 3 ketukan. Pelan. Teratur. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku meraih bungkusan kecil yang sudah kusiapkan. Uang saku yang kusimpan diam-diam, pakaian longgar, dan sepotong roti kering. Kuselinap pelan membuka jendela. Maryam berdiri di luar, mengenakan abaya dan cadar hitam. Cepat, sebelum penjaga kebun datang, bisiknya. Aku melompat keluar. Tubuhku hampir limbung, perutku sudah membuncit 7 bulan. Kami berjalan cepat menyusuri jalan setapak di antara kebun kurma, menunduk, bersembunyi tiap kali mendengar suara dari dalam rumah. Saat kami melewati pagar samping, anjing penjaga menggonggong keras. Lari, bisik Maryam sambil menarik tanganku. Kami berlari menembus jalan berbatu menuju mobil tua yang sudah ia siapkan di belakang gudang. Maryam memutar kunci, mobil menyala, dan kami melaju ke arah luar kota. Di dalam mobil, aku hanya bisa menangis. Kenapa kau membantuku sejauh ini, Maryam? Karena aku pernah jadi kamu, Sekar, jawabnya pelan. Aku pernah hampir dinikahi oleh kakak Sultan. Tapi aku kabur sebelum semuanya terjadi. Aku tahu rasanya. Kami berkendara hampir 2 jam menuju pinggiran kota Al-Hufuf, ke rumah seorang bidan tua yang Maryam kenal. Rumah itu kecil, sederhana, dengan dinding tanah liat dan bau herba dari dapur. Bidan itu menerima kami dengan mata penuh curiga, tapi setelah Maryam menjelaskan segalanya, ia hanya mengangguk dan menyuruhku berbaring. Kau harus istirahat. Kandunganmu kuat, tapi kelelahan bisa membahayakan bayi, katanya lembut sambil meraba perutku. Malam itu aku tidur di atas tikar pandan, dengan bantal tipis dan selimut kasar. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa aman. Aku tahu pelarian ini belum berakhir. Sultan pasti mencari. Saidah pasti murka. Tapi aku sudah mengambil satu langkah menuju kebebasan. Dan untuk anakku, aku akan terus melangkah, sejauh apapun jalan tandus itu. 2 hari setelah pelarian itu, pagi datang dengan ketukan keras di pintu rumah bidan. Aku melompat dari tikar, jantungku seperti akan pecah. Maryam mendekat ke jendela, mengintip dari celah tirai. Pasukan Sultan, mereka datang. Bisiknya dengan wajah pucat. Aku segera menunduk, memeluk perutku yang makin berat. Tidak, aku belum siap kembali. Aku belum siap kehilangan anak ini. Bidan tua itu berjalan pelan ke pintu, lalu membukanya dengan tenang. 2 pria tinggi berbaju hitam berdiri di luar, wajah mereka kaku dan dingin. Kami mencari seorang perempuan muda. Buronan dari istana Sultan. Ia sedang hamil. Tidak ada perempuan di sini selain aku.
jawab bidan. Kau boleh lihat kalau tak percaya. Mereka memaksa masuk, menyusuri setiap sudut rumah. Aku bersembunyi di balik tumpukan karung di ruang belakang, menggigit jari sampai berdarah. Dalam hati, aku berdoa lirih. Ya Allah, selamatkan aku dan anakku. Beberapa menit kemudian, langkah kaki menjauh. Suara mobil hilang ditelan debu jalan. Maryam masuk dan memelukku erat. Mereka pergi, tapi itu artinya mereka tahu kau belum keluar dari wilayah ini. Kami tahu, kami tak bisa tinggal di rumah bidan lebih lama. Malam itu juga, kami bersiap menuju bandara di kota Dammam, 3 jam perjalanan dari Al-Hufuf. Dengan bantuan kenalan lama Maryam, kami mendapatkan paspor palsu atas nama Maria Yusuf, lengkap dengan visa kerja yang tampak sah. Aku tahu itu salah, tapi aku tak punya pilihan lain jika ingin menyelamatkan hidup anakku. Perjalanan menuju bandara dipenuhi ketegangan. Setiap razia jalan membuat kami menahan napas. Setiap petugas berseragam membuat tanganku berkeringat. Akhirnya, menjelang subuh, kami tiba di bandara. Aku berdiri di antrean imigrasi, menggenggam paspor erat-erat, sambil membaca doa dalam hati. Ibu Maria, silakan ke loket 3, suara petugas memanggil. Aku maju perlahan. Petugas memandangku sebentar, lalu membuka paspor. Jantungku serasa berhenti. Ia menatap foto, lalu menatap wajahku. Keperluan ke Indonesia. Melahirkan, dan pulang untuk selamanya, jawabku lirih. Petugas itu diam sejenak. Lalu, stempel paspor ditekan keras. Semoga selamat sampai tujuan. Aku hampir tak percaya. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Di ruang tunggu, Maryam memelukku untuk terakhir kali. Kau harus hidup, Sekar. Untuk dirimu, dan untuk bayi itu. Terima kasih, Maryam. Kau lebih dari saudara bagiku. Dan saat pesawat lepas landas, meninggalkan tanah tandus Arab, aku menatap langit. Pelarian ini telah dibayar mahal. Tapi aku membawa satu hal yang paling berharga. Kehidupan baru, dan harapan yang belum mati. Udara Jakarta panas dan lembab. Saat kakiku menginjak tanah kelahiranku, rasa lelah seolah hilang. Aku kembali, bukan sebagai gadis polos dari Solo yang mencari uang, tapi sebagai perempuan yang telah melalui badai dan masih berdiri tegak. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bidan setempat yang murah hati membantuku selama masa akhir kehamilan. Tanggal 17 Ramadan, sebelum subuh, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Suara tangisnya memecah malam, menyayat jiwaku yang selama ini hancur. Aku menatap wajah kecilnya, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam legam, matanya besar, mirip sekali dengan lelaki yang pernah menjadikanku miliknya tanpa cinta. Tapi tak ada kebencian. Hanya air mata haru dan bisikan pelan. Anakku, kaulah alasanku bertahan hidup. Aku beri dia nama Izzuddin, artinya kekuatan dari iman. Karena dari awal, hanya imanku kepada Allah yang membuatku tetap hidup. Bulan-bulan setelah itu tidak mudah. Tetanggaku sering memandangku aneh, banyak bertanya tentang ayah bayi ini. Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, aku seorang ibu, dan itu cukup. Aku mulai bekerja sebagai penjahit rumahan. Sedikit demi sedikit, aku bisa membayar sisa hutang keluargaku. Ibuku menangis saat tahu aku pulang dengan membawa cucu, tanpa pernah tahu luka yang kupendam di tanah seberang. Aku tak pernah menyimpan dendam. Tidak pada Sultan, tidak pada Saidah, tidak pada nasib. Karena jika semua itu tidak terjadi, mungkin aku tak akan pernah mengenal kekuatan dalam diriku. Suatu siang, saat Izzuddin bermain di halaman, ia bertanya polos. Ibu, ayahku siapa? Aku menatap langit sejenak, lalu menjawab. Ayahmu orang jauh, nak. Tapi Allah lebih dekat dari siapapun yang kau butuhkan. Dan hari-hari kami terus berjalan. Dalam kesederhanaan, dalam pelukan cinta yang utuh. Tanpa paksaan, tanpa air mata tersembunyi. Aku, Sekar, perempuan dari Solo yang pernah dijual oleh keadaan. Kini hidup bukan karena dijaga oleh lelaki kaya, tapi karena dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Udara Jakarta panas dan lembab. Saat kakiku menginjak tanah kelahiranku, rasa lelah seolah hilang. Aku kembali, bukan sebagai gadis polos dari Solo yang mencari uang, tapi sebagai perempuan yang telah melalui badai dan masih berdiri tegak.
Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bidan setempat yang murah hati membantuku selama masa akhir kehamilan. Tanggal 17 Ramadan, sebelum subuh, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Suara tangisnya memecah malam, menyayat jiwaku yang selama ini hancur. Aku menatap wajah kecilnya, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam legam, matanya besar, mirip sekali dengan lelaki yang pernah menjadikanku miliknya tanpa cinta. Tapi tak ada kebencian. Hanya air mata haru dan bisikan pelan. Anakku, kaulah alasanku bertahan hidup. Aku beri dia nama Izzuddin, artinya kekuatan dari iman. Karena dari awal, hanya imanku kepada Allah yang membuatku tetap hidup. Bulan-bulan setelah itu tidak mudah. Tetanggaku sering memandangku aneh, banyak bertanya tentang ayah bayi ini. Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, aku seorang ibu, dan itu cukup. Aku mulai bekerja sebagai penjahit rumahan. Sedikit demi sedikit, aku bisa membayar sisa hutang keluargaku. Ibuku menangis saat tahu aku pulang dengan membawa cucu, tanpa pernah tahu luka yang kupendam di tanah seberang. Aku tak pernah menyimpan dendam. Tidak pada Sultan, tidak pada Saidah, tidak pada nasib. Karena jika semua itu tidak terjadi, mungkin aku tak akan pernah mengenal kekuatan dalam diriku. Suatu siang, saat Izzuddin bermain di halaman, ia bertanya polos. Ibu, ayahku siapa? Aku menatap langit sejenak, lalu menjawab. Ayahmu orang jauh, nak. Tapi Allah lebih dekat dari siapapun yang kau butuhkan. Dan hari-hari kami terus berjalan. Dalam kesederhanaan, dalam pelukan cinta yang utuh. Tanpa paksaan, tanpa air mata tersembunyi. Aku, Sekar, perempuan dari Solo yang pernah dijual oleh keadaan. Kini hidup bukan karena dijaga oleh lelaki kaya, tapi karena dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun penderitaan, selama kita masih berpegang pada keimanan dan tidak menyerah, pasti akan ada jalan keluar. Seorang perempuan bisa tampak lemah di mata dunia, tapi di dalamnya, Allah titipkan kekuatan yang luar biasa. Seperti Sekar, yang pernah jatuh, diinjak, dipaksa, tapi tetap bangkit untuk melindungi anaknya. Terkadang hidup membawa kita ke tempat yang gelap, tapi jangan pernah biarkan cahaya harapan padam. Karena ketika kita berjuang dengan tulus, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan pastikan kamu subscribe channel Aurelia Story, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.